Jadi ini saya ulangi sekali lagi. Banyak sekali teman-teman yang bekerja di Hong Kong dan selalu mengeluh dengan majikan yang cerewet, pingin ngebreak tapi nggak pingin pulang ke Indonesia. Kok bisa? Itu peraturan, Mbak. Jadi kalian nggak bisa mengatakan bahwa saya tidak ingin pulang ke Indonesia. Saat menunggu visa saya nggak mau pulang ke Indonesia karena tanggungan saya banyak. Nggak gitu konteksnya. Kita bekerja di luar negeri harus taat peraturan. Dan kalian mengambil keputusan untuk kabur. Hari ini, banyak sekali anak telepon saya kaburan. 6 bulan, 1 tahun, 2 bulan. Kabur dan mereka tidak mengerti lingkungan, mereka tidak tahu bahasa. Mau dibawa kemana mereka? Jadi mau dibawa kemana? Anak-anak ini mau dibawa kemana? Kurangnya edukasi atau kalian uji nyali? Ini bukan X loh. Yang X masih mau overstay itu kitir-kitir, keweden. Tapi kenapa yang anak baru? Ini saya menanyakan aja ya bagi kalian yang anak baru. Kenapa kalian memilih untuk kabur? Zaman dahulu kala, waktu saya kerja di agensi, majikan itu cerewet, Mbak. Tapi dia itu bukannya ngebreak, tapi dia takut di interminate. Kalau liburan itu datang ke tempat saya, majikan saya itu ngomong nggak kalau mau nge-interminate saya? Saya bilang enggak, Mbak. Miss, majikan saya ngomong nggak kalau saya mau di-interminate? Jadi mereka itu takut di-interminate. Padahal saya ngomong, Mbak, gak usah pertahan majikanmu, welek Mbak. Mulai Indonesia lah golek majikan lain. Enggak, Miss. Soalnya saya nggak mau potongan lagi. Saya nggak mau pulang Indonesia, potongan dan potongan lagi. Tapi anak sekarang dengan mengatakan bahwa, dengan entengnya mengatakan, saya nggak mau pulang Indonesia. Saya mau ngebreak, saya cari majikan baru, saya tunggu di Hong Kong. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan nih, buat kalian yang punya teman baru, atau kalian punya saudara yang saat ini ada di PT, edukasi mereka atau beritahu mereka, di negara manapun, tidak hanya Hong Kong, itu tidak seindah profilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak cerewet itu bukan majikan. Ikut mertua aja dicerewetin, ikut suami aja masih bertengkar. Jadi nggak ada yang sempurna dalam hidup ini. Aku 13 tahun aja, jangankan kabur, majikan rewel wedi di interminate. 13 tahun. Majikan rewel. Iku malah wedi le di interminate. 13 tahun loh, Mbak, ini ya. Jadi buat teman-teman, khususnya yang baru, saya tidak berani menghakimi karena memang tuntutan hidup itu beda-beda. Tapi untuk kabur itu bukan solusi. Sekali lagi, untuk kabur bukan solusi. Sekarang ini kalian lebih berhati-hati lagi. Karena dengan adanya kaburan, dengan adanya yang tindakan-tindakan pidana, itu yang kena itu orang yang benar-benar ingin bekerja dengan baik. Orang-orang yang nyalinya besar. Bukan nyali untuk melanggar peraturan yang ada di Hong Kong, tapi nyali untuk bertahan dari hantaman beton. Beton Hong Kong itu sangat menyakiti sekali. Zamanku dhisik Miss tahun 2005, masih di interminate. Betul. Itu zaman-zaman dimana takut dipulangkan. Karena agent lebih kejam daripada majikan. Benar nggak, Mbak? Saat itu agent itu lebih kejam dari majikan, bener nggak? Saya dengar staf lain itu maki-maki orang itu kayak enak banget. Saya melihat mereka itu kalau nyuruh orang itu, Mbak, gitu. Saya tuh pernah ngelihat salah satu staf itu kayak jijik banget dengan sesuatu, ngomongnya kayak gini. Itu zaman dulu. Tapi orangnya sukses-sukses loh. Bener nggak sih? Jadi orangnya sukses-sukses. Saya pingin mengevaluasi, mengevaluasi kayak sopo yun ya dapuramu no. Iya deh. Maksud saya pingin tahu alasannya kenapa kalian kabur. Selain majikan cerewet, apa yang membuat kalian kabur? Saya tidak akan menghakimi. Terima kasih Mbak yang katanya jempolnya yang ke-100. Amin. Bu Nuri, bagaimana kabarnya? Bu Nuri sudah selesai kemoterapinya ya? Jadi terima kasih sekali ya. Saya nggak nyangka sepagi ini tuh penontonnya ada 349. Walaupun jempol-jempol itu tercepet-cepet ya. Jadi ya wis namanya jempol kadang cepet ya, kadang cepat nih ya, ya ora ngerti lah.
Oke Mbak Susili, dulu PT ku selalu digembleng kalau kabur resikonya begini begitu, kalau ngebreak atau interminit resikonya ini dan itu, bener digembleng dan diedukasi. Tahun 2001 di Malaysia dipukuli majikan aja bertahan unit takut dipulangin. Waduh, kalau dipukuli itu saya nggak setuju Mbak. Kalau dipukuli saya nggak setuju karena itu sudah di luar norma itu. Saya nggak setuju kalau dipukuli bertahan. Kecuali anak kecil ya, anak kecil kan ya biasa nendang-nendang, nyakar-nyakar itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang dewasa memukul, saya tidak setuju. Jadi bisa difahami ya teman-teman, kabur dari majikan bukan solusi. Kalaupun kamu dipukul majikan, kalaupun sampai kemarin kamu diperkaos sama majikan, ataupun kamu tidak digaji dengan majikan, kabur bukan solusi. Sekali lagi, kabur bukan solusi. Solusinya adalah datang ke agenmu. Dan saya sangat merasa bangga sekali dengan konjen yang baru, Pak Zul ya. Saya melihat dari Facebooknya KJRI, Pak Zul itu mau datang ke lapangan, berkomunikasi dengan siapapun. Saya sangat berterima kasih sekali ya dengan konjen yang baru, mau berinteraktif dengan para pekerja migran. Nah ini adalah menunjukkan kalian nggak usah takut lagi sama KJRI. Kalian ada masalah datang, bapakmu itu menerimamu apa adanya, ibumu menerimamu apa adanya. Kabur bukan solusi. Jadi saya sangat bangga sekali dengan konjen yang baru. Saya ingin bilang bahwa konjen yang baru ini punya semangat yang luar biasa. Jadi semua kalangan masyarakat itu diundang setiap kali ada acara di KJRI, termasuk saya. Saya sudah diundang oleh KJRI ya teman-teman ya. Secara pribadi saya sering diundang, cuman kebetulan posisi saya ada di Indonesia. Terima kasih KJRI, walaupun saya tidak pernah bisa datang di setiap undangan, tapi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Di era Pak Zul ini saya mendapatkan undangan berkali-kali. Terima kasih sekali KJRI. Saya sudah disenggol, walaupun dulu-dulu saya selalu mengharapkan sampai ngemis-ngemis moga-moga diundang KJRI, tapi hari ini Pak Zul benar-benar hadir bukan buat saya ya, tapi buat kita semua, dimana Pak Zul itu turun di lapangan berbicara, walaupun cuma salaman aja, itu sudah suatu kebanggaan buat saya secara pribadi. Walaupun saya belum pernah ketemu, saya sudah pernah ketemu sekali saat Pak Zul baru datang ke Hong Kong. Saya pernah ketemu sekali. Jadi buat KJRI semakin baik, semakin membuka, lebih open lagi. Jadi saya bersyukur sekali, saya terima kasih sekali KJRI, dimana sekarang itu lebih sabar ya. Saya ngelihat karena ada beberapa anak yang datang ke saya suruh mereka ke KJRI dan mereka bilang ditanggapi oleh KJRI dengan baik sekali. Jadi saya senang pokoknya di eranya Pak Zul ini, semoga saya tidak salah ya. Jadi di eranya Pak Zul, konjen baru ini, KJRI benar-benar terbuka seluas-luasnya buat siapa saja. Jadi buat kalian yang punya ide pingin kabur, tepuk dada tanya selera. KJRI aja sudah baik sama kalian. Ada masalah ceritakan semuanya pada KJRI-mu. Ya, KJRI keren, Rek. Bukan saya di endorse ya, saya belum ke KJRI ya, sejak saya pulang ke Hong Kong belum ya. Tapi saya melihat, memantau kegiatan KJRI itu, saya merasa, bukan mading lagi, bukan majalah dinding lagi, tapi KJRI kayaknya aktif ya. Boleh dicek buat teman-teman yang punya masalah. Datang ke KJRI, responnya juga sangat bagus sekali. Jadi buat kalian yang punya majikan memukul, diperkaos, apapun, dianiaya, nggak digaji, dipotong gaji melebihi target, itu kalian boleh datang ke KJRI untuk berkeluh kesah. Bapakmu itu mau ngapain, Rek? Jadi sukses buat KJRI, I love you KJRI, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Pak Zul, I love you. Aku padamu Pak. Jadi terima kasih sekali atas kehadirannya buat kami. Dan telepon masuk itu sudah banyak sekali ya.
Sebentar. Mosok KJRI sekarang welcome sama PMI? Iya, setahu saya iya. Jadi cross check sama kalian. Kalian sendiri yang harus cross check. Yang membuktikan itu kalian, bukan saya. Saya kan lihat dari apa yang ada, KJRI benar-benar open mind karena saya lihat Pak Konjennya turun di lapangan beberapa kali. Jadi Blitar hadir kayak temanku misalnya, kecuali yang diperkaos tapi menikmatin diharapkan nggak usah datang ke KJRI. Oke, oh iya betul kalau yang menikmati ya susah ya. Alhamdulillah, semoga untuk wilayah Malaysia pun lebih baik lagi responnya terhadap PMI. Siap. Oke, waalaikumsalam Mbak Adista, Mbak Teva Teresa. Kapan join live bareng KJRI Miss? Yo le dundang Mbak, le ora dundang ya ora no. Oke, jadi konjen KJRI Hongkong Pak Zul Edison Miss. Nah, siap. Tahu kan Wahyu udah diundang berapa kali kamu Wahyu? Bener nggak? Jadi kalian tahu pastinya. Wahyu pasti tahu ya. Wahyu Weni tahu kan. Miss absenku nggak ketinggalan Mbak. Wes teko waduh sampai jepat aku. Jadi sampai wes waduh baru takok masalah ini. Gadis Desa Channel Lina Lampung, terima kasih. Iki beri kontrak kenapa beri gigi yo? Saya tak teleponnya dikit. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Iya Kak, bis itu